Hal-hal yang harus dimiliki sebagai guru profesional. Guru profesional adalah orang yang terdidik dan terlatih dengan baik serta memiliki pengalaman di bidangnya. Yang dimaksud dengan terdidik dan terlatih bukan hanya memiliki pendidikan formal, tetapi juga harus menguasai berbagai strategi atau teknik dalam kegiatan belajar mengajar atau KBM, serta menguasai dan memahami landasan-landasan kependidikan yang tercantum dalam kompetensi guru. Seorang guru memiliki tugas yang beragam, di mana implementasinya dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Tugas guru sebagai profesi adalah mendidik, mengajar, dan melatih. Sedangkan dalam bidang kemanusiaan adalah memposisikan dirinya sebagai orang tua kedua, di mana seorang guru harus dapat menarik simpati dan menjadikan dirinya sebagai idola para siswanya. Apapun yang disampaikan atau diberikan seorang guru kepada siswanya haruslah dapat memotivasi dan bermanfaat, terutama dalam hal belajar. Sementara itu, peran guru dalam kegiatan belajar mengajar adalah sebagai pengajar, manajer kelas, supervisor, motivator, konselor, eksplorator, dan sebagainya. Beberapa komponen yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam menjalankan tugasnya sebagai guru yang profesional yaitu guru sebagai sumber belajar. Peran guru sebagai sumber belajar ini berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran dengan baik dan benar. Seorang guru yang profesional yang menguasai bahan ajar dengan baik, maka ia akan benar-benar berperan sebagai sumber belajar bagi peserta didiknya. Jadi, apapun yang ditanyakan peserta didiknya mengenai materi pelajaran, maka ia akan dapat menjawabnya dengan tegas dan penuh keyakinan. Sebagai sumber belajar, seorang guru harus mempunyai referensi yang luas dibandingkan dengan peserta didiknya. Guru sebagai fasilitator. Sebagai fasilitator, seorang guru berperan dalam memberikan pelayanan terbaik untuk memudahkan siswanya dalam kegiatan proses pembelajaran. Oleh karena itu, guru perlu memahami berbagai media dan sumber belajar serta fungsinya masing-masing. Pemahaman tersebut sangatlah penting, karena belum tentu suatu media cocok digunakan untuk mengajarkan semua bahan pelajaran. Sehingga guru perlu memiliki keterampilan dalam merancang suatu media pembelajaran. Karena dengan merancang akan mempermudah proses belajar. Jadi, guru sudah tahu media mana yang akan digunakan dalam penyampaian pelajaran. Bahkan guru juga dituntut untuk dapat mengorganisasikan berbagai jenis media serta dapat memanfaatkannya sebagai sumber belajar, termasuk memanfaatkan teknologi informasi. Guru sebagai pengelola. Sebagai pengelola, seorang guru berperan dalam memberikan dan menciptakan suasana atau keadaan belajar yang memungkinkan siswa dapat belajar dengan nyaman. Melalui pengelolaan kelas yang baik, diharapkan dapat menjaga kelas agar tetap kondusif untuk terjadinya proses belajar seluruh siswa. Ketika seorang guru tidak dapat menjaga kondisi kelas, maka para siswa tidak akan merasa nyaman dalam kelas dan akan cepat bosan. Selain itu, kelas yang kondusif dapat meningkatkan motivasi belajar para siswa. Guru sebagai demonstrator. Sebagai demonstrator, seorang guru harus dapat mempertunjukkan kepada siswa segala sesuatu yang membuat siswa lebih mengerti dan memahami setiap pesan yang disampaikan. Sebagai demonstrator, berarti seorang guru harus mempunyai dan menunjukkan sifat-sifat terpuji dalam aspek kehidupan, dan guru juga merupakan sosok ideal sebagai idola yang dapat diteladani para siswanya. Selain itu, guru harus dapat menunjukkan bagaimana cara yang tepat agar setiap pelajaran atau hal yang disampaikan kepada siswanya dapat dipahami dengan mudah oleh setiap siswa. Hal ini berkaitan dengan pendekatan, strategi, metode, serta model pembelajaran yang dipilih dalam proses pembelajaran. Guru sebagai pembimbing. Seorang guru tidak dapat memaksakan agar muridnya menjadi ini atau menjadi itu, karena siswa akan tumbuh dan berkembang sesuai dengan kemampuannya.
karena tugas guru adalah menjaga, mengarahkan, dan membimbing agar siswa tumbuh dan berkembang sesuai potensinya masing-masing. Untuk mengetahui potensi yang ada dalam diri para siswanya, seorang guru harus dapat memahami karakteristik setiap siswa yang dibimbingnya. Misalnya, memahami gaya dan kebiasaan belajar siswanya. Dengan demikian, guru akan mengetahui kemana arah potensi peserta didik tersebut, serta hal apa saja yang harus dipersiapkan oleh siswanya dalam jangka panjang. Guru sebagai motivator. Dalam proses pembelajaran, motivasi merupakan aspek paling utama yang sangat penting. Motivasi dapat berasal dari diri sendiri atau dari orang lain. Seringkali siswa yang kurang berprestasi bukan dikarenakan oleh kurangnya kemampuan, tetapi disebabkan oleh kurangnya motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, untuk memperoleh hasil belajar yang optimal, seorang guru harus dapat membangkitkan motivasi belajar siswanya. Guru sebagai evaluator. Seorang guru berperan untuk mengumpulkan data atau informasi mengenai keberhasilan pembelajaran yang telah dilakukan. Evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap hasil akhir pembelajaran, tetapi juga dilakukan pada proses serta kemampuan siswa dalam suatu pembelajaran. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai keberhasilan siswa, dan melalui evaluasi juga seorang guru dapat menentukan apakah siswa yang diajarkan sudah memiliki kompetensi yang telah ditetapkan, sehingga siswa tersebut berhak mendapat pembelajaran yang baru.